Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Justinus Saratilan, Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas kecakapan antara persona mengenai materi haki dan hukum yang mengikat. Definisi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah haki ini merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Kedua, sejarah haki. Undang-undang mengenai haki pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Sexton dan Galileo dan Gutenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies atau pada tahun 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Di Indonesia, hakim mulai populer memasuki tahun 2000-an sekarang. Pada tahun 1961, pemerintahan RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Kemudian pada tahun 1982, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Macam-macam haki. Terdapat macam-macam haki yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada prinsipnya, haki dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, hak cipta. Sejarah hak cipta pada zaman dahulu tahun 600 sebelum Masehi, seseorang dari Yunani bernama Periak menemukan dua tanda baca, yaitu titik dan koma. Anaknya bernama Paulus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintahan Romawi memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap karya cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, pengadaan dan pengumuman atau penemuan Periak itu, Apollos memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Pengertian hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pasal 1 butir 1. Pengertian hak cipta menurut pasal 2 atau UU HC, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu, pencipta ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang dan bersifat pribadi. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari paten atau patent. Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Yang pertama, merk tender mark. Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 2. Rancangan. Rancangan dapat berupa rancangan produksi industri, rancangan industri.
3. Informasi rahasia. Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. 4. Indikasi geografi. Geographical indication. Indikasi geografi adalah tanda menunjukkan asal suatu barang karena faktor geografis atau faktor alam atau faktor manusia, dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. 5. Perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PFT atas varietas tanaman yang dihasilkan untuk selama kurun waktu tertentu. Konsep haki. Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep haki. Berikut ini merupakan konsep haki. Pertama, haki kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau undang-undang dan wewenang menurut hukum. Yang kedua, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. 3. Kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran dan kaya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian yang sejenis-jenis. Dasar haki karya intelektual. Berbagai karya intelektual memiliki dasar tersendiri. Berikut ini merupakan dasar dari haki karya intelektual. Hasil sesuatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, karya tulis, penerapan suatu ide. 2. Dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Bentuk atau karya kekayaan intelektual. Terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang digolongkan ke dalam bentuk haki. Berikut ini merupakan bentuk atau karya kekayaan intelektual. Yang pertama, penemuan. Yang kedua, desain produk. 3. Literatur, seni, pengetahuan, software. Yang keempat, nama dan merek usaha. Yang keenam, know-how dan informasi rahasia. 7. Desain tata letak atau IC. 8. Varietas baru tanaman. Tujuan penerapan haki. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Berikut ini merupakan tujuan penerapan haki. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. 2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Pengaturan haki di Indonesia. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO atau TRIPS dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang haki sebagaimana dijelaskan. Untuk itu, pada tahun 1997, pemerintahan merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang haki dengan mengundangkan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Lingkup perlindungan haki. Haki memiliki ruang lingkup untuk mengetahui berbagai jenis hak intelektual yang dilindungi. Berikut ini merupakan lingkup perlindungan haki. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, World Intellectual Property Organization atau WIPO pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Yang ketiga, hak milik industri atau industry property. Yang keempat, paten. Yang kelima, paten sederhana. Keenam, merek dan indikasi geografis. 7. Desain industri. 8. Rahasia dagang.
Yang ke-9, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ke-10, perlindungan varietas tanam hak cipta. Yang ke-11, melindungi sebuah karya. Yang ke-12, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-13, orang lain berhak mempunyai karya yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut. Kedua, hak untuk membuat produk derivatif. Yang ketiga, hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Yang ke-14, hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Ke-15, hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta diantaranya sebagai berikut. Pertama, buku pemrograman komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain diwujudkan dengan cara diucapkan. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, karya seni yaitu pertama, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi. 2. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 3. Drama musikal, trafi, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi. 4. Arsitektur peta. 5. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil penggali pewujud. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.